Sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami mohonkan kepada jamaah sekalian yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, yang agar nantinya jamaah yang akan menyusul bisa juga mendapatkan tempat untuk kendaraan mereka masing-masing. Dan kami mohon kepada yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk masuk ke dalam masjid Bukis ini dan agar bisa mengisi saf yang ada di depan, agar nantinya tidak mengganggu jamaah yang akan sampai berikutnya. Dan juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian agar bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga nanti kita sebagai umatnya di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini perlu kami sampaikan beberapa hal, bahwasanya kota amal kita Jumat yang lalu berjumlah Rp2.880.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Dan juga perlu kami sampaikan pengeluaran rutin yang ada di Masjid Bukis ini diantaranya adalah listrik, transportasi imam 3 orang, guru ngaji TPQ 3 orang, pengajian ibu-ibu 2 grup, khotib dan tausiah subuh Jumat, Jumat berkah, gula kopi dan kebersihan, uang lelah marbot, dan juga ATM beras. Dan kalau dikalkulasi jumlahnya kurang lebih Rp16.365.000. Demikian pengeluaran yang ada di Masjid Bukis ini. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 24 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 20 Juni 2025. Waktu Jumat kita adalah jam 12:12 waktu Indonesia Barat. Dan Imam Khotib sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Ustadz Watang Hitman LC. Dan nanti muazin kami mohon kepada Pak Rizani. Dan perlu kami sampaikan beberapa kegiatan yang ada di Masjid Bukis ini. Di antaranya adalah pengajian bapak-bapak hampir setiap malam ba'da Isya yang dibimbing langsung oleh imam masjid kita, yaitu Ustadz Dedi Prizal dan juga Ustadz Chandra Wijaya. Dan pengajian ibu-ibu siang Selasa dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai Sabtu ba'da asar. Dan juga pengajian Selasa malam oleh Ustadz Latif, itu berkenaan dengan memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan juga tausiah subuh yang diisi oleh Ustadz yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Dan setelah sholat suruh diteruskan membagikan beras kepada kaum mustahik.
Dalam program ATM Beras ini semua jamaah bisa ikut serta dan mengambil bagian dengan bentuk apapun, baik material ataupun moral, dan apabila ada kemampuan bersedekah bisa dimasukkan langsung ke dalam mesin yang ada di depan atau juga dititipkan kepada DKM Masjid Ukis yang nantinya akan disalurkan seluruh kaum mustahik yang ada di lingkungan masjid. Dan juga perlu kami sampaikan bahwasanya insya Allah nanti rencananya di bulan depan kita ada kegiatan yaitu berkenaan dengan safari dakwah oleh Ustadz Zaki Mirza yang insya Allah nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli Ba'da Isya di masjid kita ini. Dan dengan itu kami mengundang seluruh jamaah yang ada sekarang ataupun mengajak jamaah yang belum datang ke sini agar nantinya bisa meramaikan kegiatan tersebut dan nantinya kita semua bisa mengambil hikmah dari dakwah yang beliau sampaikan. Dan juga kami ingatkan kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh sebab itu kami harapkan kepada seluruh jamaah bisa mengisi safada yang di depan dan nantinya apabila khotib sudah naik mimbar agar baiknya kita semuanya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa memetik hal yang disampaikan oleh khotib nantinya yang mudah-mudahan berguna untuk kehidupan kita di dunia ini dan bermanfaat di akhirat nanti. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan dan juga kami ingatkan untuk menonaktifkan alat komunikasi yang ada. Kami mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markas Quran Teruja, Parung, Al-Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله لك الشكر والحمد لله لك الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك أصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على رحمة المهدى إلى خلق الأجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذرياته وصحابته والتابعين وارض الله معنا معهم الأجمعين اللهم آمين فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر عنها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم عما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita dan aktivitas kita pada Sayyidul Ayyam ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, dan mudah-mudahan salat Jumat kita pada kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah agungkan dan Allah muliakan, yang Allah perintahkan untuk membawa risalah Islam, menyampaikan rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita bisa berkumpul di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam Al-Quran bahwasanya Allah sampaikan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Inti daripada apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam surah Al-Bayyinah ini adalah bagaimana hati seseorang yang penuh dengan keikhlasan untuk bisa totalitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zakatnya, dengan sholatnya, dengan infak, sedekah dan lain segala macamnya, semuanya didasarkan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini dengan perintah yang Allah sampaikan kepada kita, tidak sedikit daripada kita yang tertipu akan amalan-amalan kebaikan yang pernah kita lakukan. Bahkan ada yang mencapai titik kesombongan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menimbulkan keangkuhan di dalam melakukan kebaikan yang ia lakukan. Maka sesungguhnya ini adalah sebuah permainan setan yang bergelut di dalam hati manusia, yang mana ia sebenarnya mengajak bersama-sama bagaimana bisa menjadi orang yang angkuh dan sombong dengan kebaikan. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana khairum minhu. Ya Rabb, kata iblis, wahai Tuhanku, dan saya jauh lebih baik daripada mereka. Kalimat ini tidak sedikit terlontar dari lidah kita, dengan bentuk pakaian kita, dengan bentuk cara ibadah kita dan aktivitas kita. Tentu dengan beginilah daripada setan itu senang bermain-main dengan hati manusia untuk menjadikan amal kebaikan kita menjadi sia-sia belaka.
lantaran timbul rasa sombong dan angkuh di dalam melaksanakan kebaikan. Lantas bagaimana terhadap seorang muslim untuk bisa menghindari daripada permainan syaitan? Maka ada satu kalimat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan kalimat tajarrud. Tajarrud dan tadarruj itu hampir memiliki arti yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Apa yang dikatakan dengan tajarrud? Tajarrud adalah sifat yang dimiliki oleh seorang hamba Allah, yang mana sifat ini menjauhkan dan membebaskan dirinya dari ikatan dunia yang akan menjerumuskan kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dengan sifat tajarrud ini, apakah kita tidak boleh mencintai dunia? Tidak. Boleh, namun hanya sekedarnya saja. Karena dunia adalah sebagai jembatan dan wasilah agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ada 3 kelompok dan golongan orang yang tertipu dengan amal kebaikannya. Yang pertama adalah ulama. Seorang ulama bisa tertipu dengan ilmunya. Seorang ulama bisa tertipu dengan gelarnya. Seorang ulama bisa tertipu dengan apa yang pernah ia bawa. Sekarang kita lihat ulama akhir zaman. Masing-masing daripada ulama membutuhkan pengakuan bahwasanya ia adalah alim ulama. Membutuhkan pengakuan bahwasanya ia adalah seorang ustaz, kiai, habib, masyayikh dan lain sebagainya macamnya. Sehingga orang harus tunduk, orang harus hormat, orang harus bersikap lebih terhadap dirinya. Dan ini timbul di dalam hatinya bahwasanya ia sudah mulai di atas yang lainnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada zaman yang saat ini penuh dengan fitnah, tidak sedikit alim ulama yang ada di sekeliling kita, di negara kita, bahkan di juru penjuru dunia ini. Mereka tertipu dengan kealimannya. Mereka minta disanjung. Mereka butuh pengakuan akan ilmunya. Dan mereka butuh untuk dipuji. Sehingga dimanapun mereka berada, duduk, berbicara, ngobrol santai, selalu ingin disanjung dan ingin dipuji. Seolah-olah ia adalah betul-betul alim, yang betul-betul itu adalah di atas segala-galanya. Sehingga sekarang terjadi terhadap kita, terkhusus adalah kita negara Republik Indonesia. Ulama-ulama kita sudah mulai tertipu akan kealimannya, sehingga banyak yang timbul, ada kiai-kiai yang palsu, ada ulama-ulama palsu, karena mereka keluar dari jalur yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya mereka adalah bertugas warasatul anbiya, menyampaikan daripada apa yang sudah Rasulullah sampaikan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan, tetapi adalah mendapatkan amanah menyampaikan risalah Islam dimanapun dan kapanpun itu. Maka kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ukhrijat yang berarti dalam muqaddimah tafsir adalah tazhir, menyampaikan
laisa talabul isti'a', bukan untuk meminta pujian, melainkan itu adalah tugas amanah yang begitu berat untuk menyampaikan kebaikan, bukan menilai kebaikan. Yang kedua, yang tertipu akan kebaikan adalah hartawan. Orang-orang yang merasa dirinya dermawan, ketika ia bersedekah mungkin memberikan tanah, mewakafkan dan menghibahkan tanah. Saya hibahkan tanah ini untuk berdirinya masjid. Setelah masjid itu berdiri, ia risau dengan tanah yang sudah ia keluarkan dan infakkan, sedekahkan dan wakafkan, bahkan dihibahkan. Bagaimana kerisauan yang nampak dari mulutnya ketika ia berbicara, kalau bukan saya masjid itu tidak berdiri, karena berdirinya di atas tanah saya. Kalau bukan saya yang menyumbang semen, itu tidak bisa jadi. Kalau saya tidak membantunya, itu tidak akan selesai. Kalau bukan saya dan saya, maka ini hakikatnya tertipu dengan kebaikannya, akan tetapi ia mendapatkan kemurkaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak sedikit dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baru sedikit memberikan kebaikan sudah merasa sombong, sudah merasa angkuh dan di atas segala-galanya. Kalau kita berkaca dengan sahabatnya Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, pada hari ini saudara-saudara kita yang baru pulang dari haji, mereka merasakan bagaimana hasil keringat daripada Utsman bin Affan yang kekayaannya masih menyebar luas di Jaziratul Arab dan diwakafkan, diinfakkan semuanya untuk jamaah haji, baik hotelnya, tenaga kesehatan dan lain sebagainya macamnya. Dan Utsman tidak menyampaikan saya dan saya. Dan ini tidak banyak diketahui dari seluruh umat muslim yang ada, yang hanya kita bisa menikmatinya saja. Bagaimana dengan Abu Bakar yang memberikan semua kebun kurmanya, yang sekarang hampir daripada setiap bulan suci Ramadan itu dikirim ke tanah Indonesia ini, untuk bisa dirasakan dengan orang-orang muslim yang ada di Indonesia. Dan banyak lain-lainnya yang bersedekah dan berinfak tanpa mengatakan saya dan saya. Kedermawanan itu terkadang keluar dari kebijakan pemegang-pemegang kebijakan, para pemimpin kita. Kalau tidak saya tanda tangan, maka tidak akan selesai semuanya. Dan ini adalah karya saya, dan ini adalah hasil saya dan saya. Ternyata setelah kita kaji dan kita resapi, hanya mendatangkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung memberikan kenikmatan kepada kita, yang pada detik ini kita rasakan nikmatnya. Allah tidak merasa sombong, Allah tidak merasa angkuh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita sampaikan berhari-hari di setiap berbicara tentang agama dan akidah, kalimat tasawuf dan tasawuf yang kita sampaikan, hakikatnya di sinilah timbulnya daripada tasawuf tersebut. Ketika kita memang betul-betul totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhitungkan dan menghitung timbal balik apa yang sudah kita berikan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang tertipu dengan kebaikan adalah ahlul ibadah. Orang yang merasa kalau dirinya selalu beribadah, saya selalu sholat, saya tidak pernah meninggalkan puasa, saya selalu bersedekah dan berzakat dan lain sebagainya macamnya. Ketika ia mengatakan hal-hal seperti ini, timbullah daripada sifat-sifat kesombongan, sehingga ini menjerumuskan daripada amal-amal baik yang sudah kita lakukan. Merasa tidak pernah keluar dari masjid, merasa tidak pernah tinggal dengan ibadah-ibadah yang lain, dan ini nampak timbul kibriya yang ada di dalam dirinya. Maka mudah-mudahan
Kita yang baru sempat belajar untuk menjadi ahli ibadah, kita tidak tertipu dengan apa yang sudah kita amalkan dan kita laksanakan. Mudah-mudahan itu adalah sebagai wasilah kita untuk mendapatkan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita tergelincir, risau dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, risau dengan apa yang sudah kita infak dan sedekahkan, risau dengan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan kita beribadah kepadanya, untuk sujud dan rukuk kepadanya, maka harus diikuti dengan hati yang ikhlas. Karena segala sesuatu sebagaimana yang pernah menjadi guruan kita, guyonan kita, candaan kita, nawaitu dan nawaitu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Falikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu memiliki niatnya masing-masing. Fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Kalau memang niatnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka yang ia dapatkan Allah dan Rasulnya. Wa in kana hijratuhu li imra'atin yunkihuha, dan ketika niatnya itu hanya mendapatkan imbalan, pujian, niatan, apa yang ia harapkan, fa hijratuhu ma hajara ilaih, dan sesungguhnya niatnya itu akan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka ketika menginginkan dunia, maka dunia yang kita dapatkan. Ketika mengharapkan akhirat, maka ridha Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan. Maka hakikatnya kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita memiliki sifat tajarrud yang menjauhkan diri dari ikatan dunia dan mengambil dunia untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang berbuat baik, maka mari kita laksanakan perintah Allah itu dengan totalitas, murni, betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bacakan di setiap salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah puncak daripada seorang hamba Allah yang taat dan patuh kepada Rabb-Nya. Maka mudah-mudahan itu tersirat di dalam hati kita, memang betul-betul totalitas untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah sampai di tanah air, hajinya menjadi haji yang mabrur. Saudara-saudara kita yang sedang berjuang di tanah Palestina, Iran, wa ghairiha, mudah-mudahan mereka diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang gugur menjadi syuhada, menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala.
kita yang saat ini berhadir dan bersiku di depan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya' wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa nas'aluka at-taubah wa nas'aluka sa'adatan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana allazina yujahiduna fi sabilika fi Palestin, fi Gaza, fi Yaman, fi Iran, min mashariki al-ardi wa maghribiha innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal aminin waj'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa nawwir qulubana bi imanika wa ta'atika wa tsabbit aqdamana 'ala dinika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu sabbul khalal wal taras. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa in
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.